Dari kementerian yang terkait melatih bagaimana untuk mereka ada SOP dari aspek penyiapan lahannya sudah benar. Kecil dia gagal. Jumlah yang nanam banyak, yang gagal banyak. Salam jumpa Sobat Tani, bertemu lagi kita di podcast Dunia Tani HKTI. Hari ini kita akan coba membahas sesuatu yang pedas, sesuatu yang panas. Dan selalu bergejolak tiap tahun, sampai sekarang belum ada tuh penyelesaiannya. Kita akan bicara tentang percabaian. Ada apa dengan cabai? Hadir di tengah kita ada Bang Insinyur Abdul Hamid. Beliau adalah Ketua Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (ACI). Selamat sore Bang Hamid. Selamat sore Mas. Sehat Bang Hamid? Alhamdulillah sehat Mas. Ya. Sehat ya. Makan cabai. Ini berkat cabai nih sehat Berkat Bang cabai, ya. makan cabai harus tetap semangat gitu kan. Vitamin C-nya tinggi Vitamin ya. C-nya tinggi ya. Sip. Ya Bang Hamid, ini kan hampir setiap tahun, terutama di setiap mau hari raya, hari-hari besar lah, Idul Fitri dan lain sebagainya. Cabai itu selalu jadi momok, harganya tinggi dan ini berulang selalu. Infonya neraca produksi cabai kita sebenarnya setiap tahunnya sih mencukupi kebutuhan dari masyarakat kita. Tapi kenapa kok ada kelangkaan, selalu ada kenaikan harga? Apa sih sebenarnya masalah dan kira-kira bagaimana sih dunia percabaian kita ini? Silakan Pak Bang Hamid. Ya, makasih ini Mas Subuh. Pertama tadi disebutkan neraca ya. Kalau kita sebutkan neraca kita memang selalu cukup. Kebutuhan cabai kita tuh antara 800.000 sampai 1,2 juta ton per tahun cukup. Cuma memang masalah distribusi. Distribusi itu bukan masalah pengangkutannya. Distribusi per bulannya nggak rata. Distribusi per bulannya nggak rata. Kenapa? Jadi setahun itu jumlahnya cukup, ya. tapi kalau dibagi 12-nya ada bulan-bulan tertentu yang nggak banyak. Betul. Ya. Nah ini menyangkut dengan kita sebagai negara Khatulistiwa. Hebatnya negara Khatulistiwa ini kan bisa ditanam semua. Cuma memang kita ada 2 musim. Kadang-kadang keringnya kebanyakan, kadang-kadang hujannya kebanyakan. Nah kalau kita lihat secara umum petani cabai itu biasa nanamnya di sekitar bulan-bulan yang ada hujan. Kapan yang ada hujan? Kita kan masih berber. Jadi biasanya dan hari raya itu ada 2 yang selalu, bahkan 3. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha dengan Nataru. Nah, Idul Fitri dengan Idul Adha ini selalu berubah toh. Ya, 20 Kalau hari Natal dan Tahun Baru tetap 25 dengan tanggal 1 itu pasti. Nah, yang selalu jadi masalah adalah Nataru. Satu masalah, kenapa? Dia panennya selalu di musim hujan, ya kan? Hasilnya musim hujan. Nah, kalau pada Ramadan dan Idul Fitri ini nggak jelas. Kadang-kadang dia musim hujan. Contoh ini, nanti kita mulai masuk 1 minggu lagi adalah Ramadan, ya. Ramadan, tapi yang Ramadan ini petani itu mulai banyak tanamnya di sekitar bulan-bulan Januari, ya, mulai Desember, Januari, bahkan dari November karena ada hujan. Nah biasanya pada bulan-bulan sekarang ini nggak ada hujan, ya. Tapi iklim sekarang ini memang tahun lalu hujan sepanjang tahun, sehingga memang prediksi daripada panennya agak sulit. Nah ini jadi itu kenapa distribusinya. Nah kondisi sekarang ini cabai sekarang ini tanggal berapa? 18 ya, 17 ya, 17 Maret ini. Harga yang tinggi adalah cabai rawit. Cabai rawit. Ya, cabai rawit. Sementara cabai besar dengan cabai keriting normal. Nah, kita harus jelaskan dulu normalnya itu berapa sih harga normal di pasar itu? Harga di pasar itu antara 40 sampai 60 itu harga normal. Kalau di bawah harganya murah, kalau di atas 60 harganya tinggi. Mahal. Nah, kalau harga cabai keriting dengan cabai besar sekarang normal. Sekarang yang mahal 40-60 itu ya. Antara itu range itu. Lantas kalau cabai rawit merah memang tinggi. Ibu-ibu, mak-mak mungkin belanjanya
mungkin sekitar sekarang ini antara 90 sampai 100 ya. Di petani juga naik. Nah, ini kan kenapa gagalnya? Ada kuncinya kan, kenapa kok bisa seperti ini? Bang, sebelum ke itu tadi, ini kan tadi soal distribusi panen ya per bulannya itu kapan petani itu panen raya, kapan petani itu nggak panen? Jadi kan seharusnya sudah bisa diprediksi gitu. Ya. Kita prediksi yang sekarang ini petani-petani kan nanamnya sekitar bulan November, Desember ada airnya ya. Mereka ngejarnya Ramadan. Ramadan dapat nih mereka nih Ramadan untuk yang cabai besar dengan cabai keriting. Tapi cabai rawitnya enggak dapat. Kenapa? Kita prediksi bulan Maret, awal Maret, akhir Maret itu mestinya harganya rendah. Kenapa? Yang nanamnya banyak. Yang nanamnya banyak ternyata banyak gagalnya. Nah, kenapa? Kita tahu bulan-bulan 1, 2 itu hujannya luar biasa. Luar biasa banyak dan petani ilmunya kurang. Bagaimana nanggap. Kalau yang cabai keriting dengan cabai besar nggak ada masalah. Jadi musuh utamanya petani salah satunya adalah cuaca tadi ya, hujan itu. Ya, selain cuaca, petani kan mestinya paham ya mereka ini. Oh, ini saya mau masuk tanaman bulan-bulan hujannya banyak ya. Dan kita tahu kalau petani cabai besar dengan keriting umumnya lebih umum sudah berpengalaman. Tapi kalau untuk yang cabai rawit, karena cerita dulu kan kalau menanam cabai rawit deh, gampang nanamnya, harganya biasanya mahal, ikut-ikutan banyak. Yang ikut-ikutan ini jumlah yang nanam banyak, yang gagal banyak. Risikonya lebih besar pada cabai rawit merah. Nah, itu maka kita harus berpandai-pandai kepada itu kira-kira. Jadi oke, pertama tadi soal cuaca, terus berikutnya apalagi sih Bang yang membuat kegagalan ini bisa jadi besar gitu? Oke, jadi dalam cabai terutama yang harus dipakai minimal dua. Pertama SDM dengan lahan. Nah, lahan kita harus, biasanya gagalnya panen itu dari dua ini. Pertama SDM ini kebanyakan yang saya katakan tadi cabai rawit merah, mereka belajar dari tetangga, dari kawan, dari bapaknya, dari kakeknya bahkan kan. Nah, ilmunya kan begitu dapatnya kan. Nah, kata si ini begini. Nah, kita harus kasih tahu seperti apa. Jadi gagalnya di situ. Yang kedua, lahan dulu. Coba ditanya pada petani-petani yang lama. Enakan dulu nanam 20 tahun yang lalu dengan banding sekarang. Sekarang semakin sulit. Mereka nggak sadar bahwa apa yang mereka lakukan selama 20-25 tahun itu membuat tanahnya menjadi tidak subur lagi. Nah, itu yang mereka nggak sadar. Cuma mereka sadarnya tanam. Oke. Jadi dua hal itu, jadi kembali yang saya tekankan adalah lahan dan SDM. Jadi lahan dan SDM ini harus menjadi satu. Yang lahannya harus diperbaiki, SDM-nya harus ditingkatkan kemampuannya. Nah, itu menjadi sumber daripada gagal. Bang, ini kan banyak terjadi di dunia pertanian. Di pasaran harga tinggi, tapi sebenarnya petani nggak dapat untung. Kalaupun untung sedikit. Nah, di cabai bagaimana, Bang? Ya, jadi memang gini, yang untung itu yang berani investasi. Ya, kalau dia pas-pasan jangan deh. Nah, contoh kita lihat tempo hari di selama pandemik itu yang gugur petani-petani cabai itu sekitar 60%. Mereka nanam, mereka sukses, tapi harganya 3.000. Nah, kan kalau sudah begitu udah hancur mereka kan, musim-musim paling enak gitu. Nah, ini tadi yang disampaikan adalah tadi itu memang ini yang harus kita bangun seperti itu. Nah, jadi itu pertanyaan Mas Bud tadi ya. Satu yang mungkin agak lebih fokus adalah ketika harga naik itu, apakah petani menikmati keuntungan? Iya, sebagian petani menikmati keuntungan. Sebagian petani yang dia melakukan cara budidaya yang bagus. Cara budidaya yang bagus dia lakukan, dia pasti tahu. Misalnya gini, oh nanti kita mau tanam masuk musim hujan. Dia harus siapkan bedengannya. Kalau mau masuk musim hujan tuh bedengannya harus tinggi. Satu. Nah, itu harus dipakai. Jadi misalnya, oh dia harus bisa memilih varietas benihnya. Oh ini jenisnya agak kurang tahan di musim hujan, agak ini seperti itu.
Yang ketiga, drainasenya harus dia perbaiki. Nah, umumnya kalau petani-petani yang sudah mendapat dakwah, ya kira begitu. Tapi yang kalau masih ikut-ikutan tadi itu, dia tanam aja, dia nggak mempertimbangkan itu. Nah, itu yang kadang-kadang memang Jadi gagal. kalau sekarang harga cabai rawit 90.000, ya, petani untung. petani yang bisa nanganinya. Tapi sekarang ini kalau kita lihat ya, stres daripada petani cabai rawit ini adalah cuaca memang yang paling banyak. Karena dia nggak nyiapkan. Untung yang bisa membaca cuaca. Untung dia. Okay. Nah, dia tahu dia seperti itu. Untung. Jadi tidak selalu untung juga ketika harga ini tinggi ya buat petani. Enggak. Kalau justru ini ada blessing atau apa ya saya sebut ya, blessing in disguise ya, karena cuaca begini, hanya petani-petani yang nggak kena musibah yang dapat untung ya, dapat untung. Jadi berapa sih Bang faktor kegagalan dari budidaya cabai ini? Nah, kalau faktor kegagalannya, kalau saya lihat dari aspek penyiapan lahannya sudah benar, kecil dia gagal. Tapi kalau dia menyiapkan lahan nggak benar, jangan ngomong harga, panen juga kagak dia. Jadi seperti itu. Kenapa? Lahan petani kita masih contoh kapur aja, dolomit ya. Dolomit itu kapan dikasih? Hampir 95% petani kita keliru. 95%. Kalau saya tanya itu, kalau misalnya kita datang pada petani, kapan Bapak ngasih kapurnya? Umumnya adalah sebelum tanam. Berapa hari? 5 hari sebelum tanam, Pak. Oh ya, di situ sudah kita pastikan tanamannya pasti banyak kena penyakit. Nah, lantas bagaimana yang sebenarnya, Pak? Bapak begitu mau nanam, tabur dulu dolomitnya, baru diolah. Kenapa? Sifat daripada dolomit itu kan lambat tersedia. Jadi jangan-jangan, maka kalau petani, coba dilihat Pak, kalau Bapak tanamannya sudah panen, Bapak bongkar, masih banyak nggak butir-butir TSP-nya? Masih Pak, masih banyak. Artinya apa? Nggak pecah, nggak pecah ininya. Nah, jadi seperti itu. AACI sendiri mensikapi SDM petani kita bagaimana Bang? Apa ada upaya-upaya khusus gitu tuh? Oh ya, kalau AAC ini dia kompak dalam arti kata berembuk. Ya, kalau mau nanam dia mulai hitung-hitung nih. Mau hitung-hitung, kumpul Jawa Timur, Jawa Tengah misalnya, kawan-kawan yang Jawa Tengah, yang ini kita minta informasi. Bagaimana di daerah kamu? Oke, daerah sana mulai. Nah, itu dicek hanya omongan, lantas biasanya kita datang yang paling sentra itu kan Magelang. Magelang kita naik dari Muntilan ke arah Ketep, ya. Ketepas. Kita lihat kiri kanan kita umur berapa nih kira-kira nih cabai kita. Itu kan ada sekitar 10 km naik ke atas sana kan. Mulai kita hitung, wah bahaya. Magelang banyak. Lantas mana lagi daerah-daerah yang banyak? Kita coba cek, misalnya Pantai Gelagah. Pantai Gelagah itu masif. Nah, itu kita cek. Nah, kalau seandainya pertimbangan kita agak banyak dan di daerah kita cukup banyak, karena kan kita tahu ya, sentra cabai yang menentukan harga inilah Jawa Timur. Jawa Timur, kalau Jawa Timur sudah 20.000 hektar per bulan, maka harganya pasti akan turun. Ditambah dengan daerah-daerah lain. Nah, kalau ini sudah mulai banyak, kawan-kawan kita AACI, monggo kita mundur. Jangan tanam cabai dulu. Nanti kita hancur sama-sama. Kita rubah tanaman tomat, tanaman yang lain yang kira-kira resikonya kurang. Jadi itu rembukan daripada AACI. Asosiasi kita seperti itu. Karena itulah kita gunanya kumpul, gunanya kita sama-sama dalam asosiasi. Jadi aman lah kalau gitu ya. Jadi aman. Pada saat yang harga murah tempo hari, kawan-kawan kita tuh justru jaya, bukan dari cabai, tapi dari bawang merah. Dari bawang merah. Karena dia nggak percaya mau tanam, oke, di Tumpang Sari. Gagal di cabainya, tapi makmur di bawang merahnya. Jadi harus begitu petani-petani. Ya. Bang, tadi kan awal saya state bahwa ya kita ini masalah kelangkaan cabai, harga cabai yang tinggi itu kan hampir terjadi setiap tahunnya. Ya. Menurut Abang, kira-kira bagaimana sih memutus permasalahan ini biar nggak terjadi lagi di tahun depan? Toh Idul Fitri tetap ada,
Idul Adha selalu ada juga Nataru juga ada. Artinya sesuatu yang sebenarnya sudah bisa diprediksi harusnya gitu loh. Ya, ini kita memang berapa kali karena kita ini kan asosiasi yang bebas ya, kita mengajak agar ini jangan terjadi. Kita datang ke Kementerian Perdagangan dulu, lantas Kementerian Pertanian kita juga minta ke BI, kita jual bagaimana caranya agar ini nggak terjadi, karena memang ini penentu inflasi. Pada Kemendak bisa nggak kita membuat cadangan cabai, kita arahkan cabai rawit misalnya, kita pakai 200 hektar, itu yang memang cadangan daripada pemerintah. Ya, nah itu kita latih benar cara nanamnya seperti apa, sehingga ini menjadi satu cadangan. Itu satu. Saya harapkan sekitar 200-400 hektar itu pasti aman kalau kita punya cadangan seperti ini. Ya juga memang responnya beda karena mereka ada program sendiri, tapi kita yakin kalau kita membuat cadangan, sebenarnya cadangan ini pun ini nggak selaras dengan anggota-anggota kita. Kan artinya anggota-anggota kita tuh nggak boleh harga mahal. Betul. Ya. Nah, tapi ini untuk mengatur inflasi. Karena kan pemerintah takut sekali dengan kalau harga cabai ini pasti inflasi. Nah, jadi pernah kita ajukan cadangan. Lantas kedua, kita minta dari kementerian yang terkait melatih bagaimana untuk mereka ada SOP. SOP yang memang kalau musim hujan seperti ini, kalau musim kemarau seperti ini. Dan kita tahu, kita mitigasi daerah-daerah yang selalu gagal. Ya, pantai utara dari Tuban itu, yang pantai utara sampai dengan Blora, sampai dengan Demak itu daerah-daerah yang gagal. Nah, itu sering-sering gagal. Nah, itu kita harus intens di situ. Nah, kalau untuk yang misalnya bagian tengah, mulai dari Malang, Kediri, Blitar ini, mereka sudah paham. Itu nggak di apa-apa pun juga, nggak perlu treatment mereka bisa. Tapi tetap ada perlu treatmentnya juga ada. Mungkin treatmentnya beda kita berbeda. Jadi itu yang harus dilakukan, saya kira untuk ininya. Jadi sebenarnya dengan 200 sampai 400 ribu hektar itu 200 sampai 400 ya? hektar. 200 sampai 400 hektar aja cukup. Oh, cuma 400 hektar? Iya, artinya kalau investasi di situ, kemarin itu kita simulasi kalau seandainya kita mulai dengan 200 hektar, itu biayanya sekitar di lahan perhutani sekitar 220 miliar. Kalau ada yang ini kan, itu sampai 40-50 miliar tuh hasilnya. Tapi bukan itu yang kita cari, tapi suplai pasarnya ada. Nah, itu yang paling penting. Kan tadi menjamin distribusi per bulannya itu kan. Iya. Kita tahu nih, di bulan ini akan kosong nih. Nah, bisa nggak kita panen pada bulan ini? Kita tawarkan. Nah, jadi kira-kira itu. Dan itu kita juga tawarkan yang bernanam di situ selain pada petani, kolaborasi dari vokasi, dari orang-orang sekolah, supaya mereka bisa belajar. Nah, kita gunakan untuk pembelajaran. 200 ya? 200 hektar, 400 hektar nggak terlalu besar lah harusnya ya? 200 itu ya kali aja 100 juta. Ya kan? 100 juta kan cuma 20 miliar. 20 miliar investasi. Itu bisa signifikan menekan inflasi tuh. Ya, 20 itu kalau cabai rawit itu kali 6 ton aja kita pakai, ya udah 1.200 lah ya. 1.200 saya kira cukup karena masuk pada psikologis pasarnya sudah ada. Untuk bulan-bulan tertentu saja. Bulan-bulan tertentu. Nah, jadi kita masuk pada bulan-bulan. Oke, kita ada stok 200 hektar yang akan panen di bulan 11. Aman itu. Aman. Kalau panen bulan 11, taruh masuk bulan 12 panen rayanya, berarti aman sampai. Pemerintah nggak ada tanggapan positif? Kalau dengan pemerintah ya mungkin mereka ada program tersendiri ya untuk itu. Tapi memang kita sampaikan minimal yang kita sampaikan tuh, ayo dong kita buat satu demplot bagaimana dilibatkan champion-champion di situ untuk demplot bagaimana mereka bisa bercocok tanam yang benar menghadapi musim-musim seperti ini. Nah, sudah kita pernah sampaikan, cuma memang responnya kan beda-beda kan, ada pimpinan yang respon tanggap, yang lambat. Kita coba memberikan salah satu alternatif solusi. Salah satu ya mungkin pemerintah ada cara sendiri untuk itu, ya silakan aja. Tapi kan terbukti sampai sekarang selalu harga naik, selalu langka. Iya. Sekali lagi kan tadi menurut saya make sense ketika ada buffer stock 200 sampai 400 hektar untuk di bulan-bulan tertentu aja padahal ya.
Ya artinya expense-nya juga nggak terlalu banyak. Nggak terlalu besar, Iya, nggak terlalu betul. besar. Dan melibatkan dari edukasi juga bisa. Kita libatkan sekolah-sekolah vokasi untuk masuk di situ. Jadi ada edukasinya juga iya, Iya, tapi harus iya. di-lead oleh orang-orang yang paham di aspek budidaya. Ya, ya. Nah, itulah kira-kira dinamika di percabian kita ini. Ya, karena perlu kita informasikan juga AAC ini adalah independen yang mereka sendiri-sendiri kita coba membangun, merangkai kawan-kawan ini supaya mereka bercocok tanam yang benar, kapan nanam yang tepat, minimal menghindari gagal panen. Itu dulu. Kalau secara finansial kita memang nggak mempunyai yang cukup untuk mengelola segitu banyak. Kita juga cari mitra-mitra yang kira-kira tertarik hitungan bisnis seperti ini, risikonya seperti apa. Nah, Jadi bercocok tanam cabai, budidaya cabai ini menguntungkan ya Bang ya? Seharusnya menguntungkan, harus menguntungkan karena memang ya alhamdulillah anggota-anggota kita belum pernah ada yang tumbang. Anggota kita ya, bukan petani cabainya, tapi anggota-anggota kita ada saatnya kita memang harus ngalah nggak nanam, ada saatnya kita harus nanam. Jadi sahabat tani penting banget nih jadi anggota ACI nih, biar nanti ketika berbudidaya cabai itu nggak hancur, nggak gagal, karena tadi ada info, ada komunikasi di antara ini, biar berbudidaya yang tepat, juga waktu tepat produksinya sehingga nanti nggak rugi. Jadi itu Sobat Tani bincang kita sore ini dengan Bang Hamid. Bang Hamid terima kasih. Sama-sama terima kasih. Mudah-mudahan petani informasi ini bisa mengedukasi kita. Siap. Ya. Nanti kita akan lanjutkan lebih dalam lagi soal cabai ini, lebih ke budidayanya. Oke. Ya. Sekian. Selamat sore. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Oke. Makasih. Terima kasih.